Di situ Jaeng diem doang, tapi ya dia masih tetap lanjutin tuh nonton bolanya. Pas Indonesia golin, Jaeng diem doang. Kuntilanaknya diem juga. Kebayang gak sih kalian betapa menakutkannya pada saat itu? Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Gol, ale, gol, ale. Keluar putingnya. Nah, sekarang kan lagi demam sepak bola karena emang Euro 2020 lagi berlangsung. Kalau gue jagoannya Portugal. Kalau kalian jagoannya siapa? Komen aja di bawah. Nah, biasanya nonton bola itu kan kalau nggak malam ya udah dini hari, udah menjelang pagi tuh. Jangan-jangan kalian nontonnya nggak sendirian, tapi ditemenin sama mereka. Sama banget kayak kiriman cerita dari narasumber pada kali ini. Sebenarnya dia tuh udah ngirim dari jauh-jauh hari ya, di Om Mamat season 1 dulu. Tapi memang belum pernah kita angkat. Nah, pas banget nih momentumnya lagi bola. Jadi kita angkat aja cerita dia. Dimana dia tuh pernah nonton bola malam-malam ditemenin sama kuntilanak. Dimana menurut gua ceritanya, wah, gila sih. ya kalian lihat sendirilah nanti ceritanya kayak gimana. Nah, sebelum gue mulai kayak biasa, kalau kalian suka hoodie nih, zipper lifestyle yang gue pakai ya udah pasti dari hoodieku karena emang modelnya keren, udah gitu bahannya adem banget. Jadi langsung aja kalau kalian beli bisa lewat Lazada, Tokopedia atau langsung di hoodieku-nya. So, gua rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Rumah harusnya menjadi tempat paling nyaman untuk beristirahat. Bagaimana jika yang terjadi malah sebaliknya? Sebut aja namanya Jaeng. Tahun 96 nyokapnya itu mutusin buat jual rumah dan beli lagi kayak sebidang tanah dan juga rumah di salah satu sudut kota di Medan. Saat itu Jaeng masih kelas 2 SMP. Nah, karena jarak dari rumah baru Jaeng ke sekolahnya itu cukup jauh, makanya Jaeng ini dititipin di rumah neneknya. Pas baru libur, baru tuh dia balik lagi ke rumah nyokapnya. Nah, pas lagi libur itulah Jaeng kan ketemu sama teman-teman baru di dekat rumahnya. Tiba-tiba aja temennya itu pada bilang kayak gini. Yeng, rumah lu itu sebenarnya angker tau? Udah kosong lama dari beberapa tahun yang lalu. Ah, masa sih? Ah, lu gak percaya. Itu di rumah lu kan ada sumur ya? Dulu di sumur itu pernah ada kejadian anak hilang. Nah, anehnya anak itu tahu-tahu ditemuin di samping sumur dalam kondisi lagi tertidur. Ah, masa sih rumah gua horor? Pikir Jaeng pada saat itu. Nah, di situ Messi sama Ronaldo ini juga bilang katanya penunggu rumah Jaeng itu sosoknya hitam dan besar banget, kayak genderuwo. Karena emang selain ada sumur di dalam rumah Jaeng, nah di sekitar rumah Jaeng itu masih banyak tanah kosong dan juga pohon-pohon yang tinggi di dekat rumahnya. Singkat cerita, 2 tahun berlalu hingga ada sebuah kejadian heboh di sini. Jadi kalau udah selepas Isya ya, nah di depan rumah Jaeng itu, di gangnya itu bener-bener sepi banget. Jarang ada orang yang lewat atau bisa dibilang nggak mungkin ada orang yang nongkrong di depan rumahnya. Karena emang si Jaeng tuh dulunya di kota lama, makanya dia biasa nongkrong-nongkrong dulu. Nah, nongkrong lah dia tuh malam-malam di teras rumahnya.
sambil ngopi dan juga sambil liatin bintang-bintang. Lagi asik-asiknya ngopi, tiba-tiba si Jaeng tuh ngedenger kayak ada suara anak kecil nangis di depan rumahnya. Buset, siapa tuh yang nangis? Dia ke depan lah tuh karena dia penasaran sebenarnya ada apa sih. Nah, pas dia udah buka pagar, di situ dia ngeliat di samping pagarnya ada 2 anak kecil yang lagi nangis. Dek, kenapa nangis? Hei Dek, ini abang, kenapa kamu nangis? Aneh bener nih bocah, nangis sambil nunjuk-nunjuk ke atas, ke arah pohon melinjo punya kebun tetangga di depan rumah. Nah gak lama bocah itu nangis sambil bilang kayak, "Itu bang, ada pocong, ada pocong." Nah karena penasaran, Jaeng pun ngeliat tuh ke belakang tuh, ke arah pohon melinjo punya tetangganya. Pas dilihat, ternyata nggak ada apa-apa. Ngaco bener-bener nih bocah, pikir Jaeng pada saat itu. Tapi yang bikin dia kaget, pas dia ngeliat di depan gang rumahnya itu, udah banyak warga yang berkumpul di sana. Sambil kayak terlihat panik dan juga ada yang teriak, "Woi bang, itu ada pocong di belakang kau, ada pocong di belakang kau." Kaget lah di situ Jaeng. Dari tadi orang-orang pada ngomong pocong, 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 pocong. Sementara dia tuh nggak lihat pocong yang dimaksud oleh orang-orang. Nah dia coba tuh nengok lagi ke belakang. Ya lagi-lagi nggak ada pocong yang dilihat sama si Jaeng. Udah deh daripada dia pusing, akhirnya bocah itu diantar tuh ke depan gang. Di mana ternyata udah ada mamanya dari bocah-bocah itu yang nungguin sambil nangis-nangis. Dan warga pun kayaknya takjub sama Jaeng karena Jaeng ini nggak takut gitu loh sama pocong yang ada. Ini orang sakti kali ya. Padahal kalau kata Jaeng, gue mah bukan orang sakti ya, orang pocongnya gue nggak lihat, terus apa yang mau gue takutin? Ya udah akhirnya dia balik lagi tuh, tutup pagar rumahnya, dia masuk ke dapur buat masak mie instan. Setelah selesai balik lagi tuh si Jaeng ke teras rumahnya sambil makan mie instannya. Nah disitulah si Jaeng ngeliat ada sosok pocong yang lompatnya tuh nggak karuan ya, acak-acakan lewat depan rumahnya. Pocong itu kadang ngelompat ke pohon melinjo, kadang lompat ke atas pagar rumah Jaeng. Mukanya kalau kata Jaeng bener-bener hitam banget dengan bola matanya yang merah. Entah apa yang dipikirin oleh Jaeng pada malam itu. Ketika dia lihat ada sosok pocong, dia nggak lari, cuman diem aja, melongo. Mungkin kaget dengan apa yang dia lihat di malam itu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Kejadian horor selanjutnya terjadi di tahun 2000 saat Jaeng memasuki kelas 3 SMA. Nah, saat itu dia tuh lagi masuk di ujian akhir. Bukannya dia malah belajar, malah nonton Smackdown tengah malam. Sialnya saat itu jadi kondisi tiba-tiba hujan lebat. Nah si Jaeng ini kayak mulai ke bawah suasana tuh. Akhirnya dia ngantuk juga. Nah TV-nya pun dimatiin. Dia nyetel lagu dari Green Day, The Time of Your Life. The time of your life. Hujan-hujan dengerin lagu, enaknya bukan main. Akhirnya dia pun ketiduran tuh di depan TV seorang diri. Pas lagi enak-enaknya tidur, Jaeng ini ngerasa kayak ada yang bangunin dia. Dia ngerasa kayak ada yang mukul-mukulin tuh tangannya. Tapi gak ada suara sama sekali pada saat itu. Dia mikir ya udah pasti nyokapnya dia lah. Kan di rumah itu secara
cuman ada dia berdua doang karena nyokap sama bokapnya udah pisah rumah. Ya udah, karena emang udah keganggu banget ya si Jaeng tuh, tangannya dipukul-pukulin pelan terus oleh ibunya. Akhirnya dia bangun juga. Pas dia bangun, dia kaget. Karena itu bukan ibunya, melainkan sosok hitam yang wajahnya itu benar-benar sangat hitam. Kalau kata Jaeng, kayak orang abis kecebur tinta hitam. Langsung tuh si Jaeng lompat dari sofa tempat dia tidur. Langsung dia lari terbirit-birit ke kamar nyokapnya. Pas dibuka, nyokapnya nggak ada. Lah, kemana nih nyokap gua? Uniknya, pas si Jaeng ini lari ke arah kamar nyokapnya, makhluk hitam itu juga kaget, lari terbirit-birit ke arah yang berlawanan. Nah, makhluk ini lari ke arah sumur yang ada di dalam kamar mandi. Kalau kalian masih ingat tuh cerita dari Messi sama Ronaldo, ya ini sumur yang dimaksud. Woi, siapa itu? Karena situasi semakin tegang, tape radio pun dimatiin sama dia. Lalu dia nyalain TV lagi, nonton Smackdown. Lah, kok malah nonton Smackdown lagi? Sambil megang sapu, dia tuh terus-terusan ngeliat ke arah kamar mandi. Ya jaga-jaga aja pikir dia. Tapi ya gitu, telinga kiri, telinga kanan. Gak tenang aja dia pada malam itu. Untungnya gak terjadi apa-apa lagi sama Jaeng di malam itu. Sekitar 2 tahun dari kejadian tadi, bisa dibilang ini adalah kejadian yang paling seram yang dialami oleh Jaeng. Masih di rumah yang sama, tiba-tiba ibu dari Jaeng ini dapat kabar kalau adiknya itu pengen beli sebidang tanah yang masih kosong di sebelah rumah Jaeng itu. Nah, memang adik dari ibunya Jaeng itu orang yang baik. Nah, walaupun suaminya bule, tapi dia katanya pengen membangun rumah tersebut dengan adat Jawa. Nah, nantinya adik dari ibunya Jaeng ini tinggal paling setahun ya cuman 2-3 kali doang. Karena emang dia beli rumah itu cuman buat nempatin kalau di luar negeri itu lagi musim dingin. Jadi dia nggak kuat, makanya dia pindah ke rumah itu. Sultan ternyata. Singkat cerita, setelah rumah mewah itu jadi, nah Jaeng sama ibunya ini banyak dapat laporan dari warga. Katanya mereka itu sering lihat Mbak Kunting lagi nangkring di tembok belakang rumah itu sama di tangga depan. Jaeng sama ibunya ya bingung, dari mana kok bisa muncul makhluk itu secara rumah ini kan baru dibangun. Hingga akhirnya terjadilah kejadian ini sama Jaeng. Sekitar jam 2 siang, si Jaeng ini disuruh sama ibunya buat buka korden yang ada di rumah baru itu. Karena rencananya adik dari ibunya ini pengen pulang dari luar negeri. Ya udahlah. Diajak tuh satu keponakan buat nemenin si Jaeng. Jalan tuh dia masuk ke rumah itu. Nah, pas udah masuk dan sampai di depan gordennya, Jaeng itu ngeliat gorden ini kayak udah bener-bener berdebu banget ya. Ya secara udah hampir 2 tahun rumah ini jadi, gordennya nggak dicuci-cuci. Ya udah akhirnya dilepas lah tuh gorden sama si Jaeng. Nah, pas si Jaeng lagi buka korden, tiba-tiba keponakannya nih, sebut aja namanya Noni, nangis. Lah, kenapa si Noni nih kok malah nangis? Dek, kenapa nangis? Di situ si Noni itu terus-terusan nunjuk ke arah tangga dan dia bilang kalau di tangga itu ada orang gila. Lah, si Jaeng makin bingung, orang gila mana? Orang di tangga itu yang gak ada apa-apaan. Si Noni terus-terusan tuh nunjuk ke arah tangga sambil nangisnya makin kejer. Si Jaeng berusaha buat nenangin dong sambil bilang, gak ada orang gilanya Noni, udah jangan nangis. Bukannya malah diem, si Noni malah tambah nangis sambil bilang kayak gini. Itu loh orang gilanya bang, dia rambutnya aut-autan, pakai baju robek-robek. Wah kaget lah di situ Jaeng. Dia langsung mikir, jangan-jangan ini sosok kuntilanak yang sering dibilang sama warga sekitar. Langsung tuh kordennya ditinggal, dia langsung bawa Noni ngacir kabur ke rumahnya. Padahal saat itu masih siang. Nah, yang tadi baru permulaan. Inilah kejadian yang paling seremnya.
Sebenarnya setelah kejadian itu, Jaeng tuh udah gak mau masuk lagi ke rumah baru tersebut. Karena emang kata dia, hawanya itu bener-bener gak enak banget kalau dia lagi ada di rumah tersebut. Ya secara rumah kosong udah beberapa tahun, ditambah lagi gak ada yang huni, cuman perabotan doang. Sampai akhirnya pas si Jaeng nih lagi nyapu pagi-pagi di rumahnya, ada sebut aja tetangganya namanya Nenek, bilang kayak gini ke dia. Rumah kalau gak ada yang nempatin dirubuhin aja, dihancurin. Kemarin suami saya jumpa genderuwo di depan rumahnya. Ih. Nah, bukannya Jaeng dengerin nasihat dari nenek itu, tapi dia malah jadi curiga. Jangan-jangan kuntilanak ini peliharaan dia. Karena pernah ada tuh satu cerita dari pemuda kampung tersebut yang katanya dia tuh ngeliat malam-malam kuntilanak terbang dari rumah baru Jaeng. Nah, turunnya itu masuk di rumah nenek tersebut. Ya itu baru dugaan aja sih, karena emang si Jaeng itu udah cukup risih banget ya sama sosok kuntilanak ini. Hingga akhirnya sampailah di satu malam. Saat itu lagi heboh-hebohnya tuh Piala AFF. Nah, malam ini yang tanding adalah Indonesia lawan Thailand. Ya udah tuh, si Jaeng pantengin aja tuh TV. Nah, sekitar jam 9 malam, tiba-tiba nyokapnya itu datang ke depan TV sambil bilang kayak gini. Mama mau nonton TV. Kamu nonton di rumah sebelah aja lah. Ah, nggak mau ah. Masa di sebelah? Awas lah, Mama mau nonton ini. Ada-ada aja nih Surit. Mau nonton di sebelah ya takut kuntilanaknya muncul lagi. Tapi ya udahlah, demi Garuda hajar aja. Bela-belain lah tuh Jaeng nonton di sebelah malam itu. Masuk tuh Jaeng dari pintu belakang rumah. Dia nyalain TV yang ada di bawah tangga. Dia pencet berulang kali tombolnya, TV-nya nggak mau nyala. Ngapa dah nih? Dia coba mencet lagi, nggak mau nyala. Ya udah, kebetulan masih ada satu TV lagi di kamar atas. Tapi di situ dia mikir, nonton nggak ya? Nonton nggak ya? Ya udahlah, bodo amat. Ketemu udah, pikir Jaeng saat itu. Naik tuh dia ke kamar atas. Dia celingak kiri, celingak kanan, aman. Lanjut lagi masuk ke kamar. Lihat kiri, lihat kanan, aman. Dinyalain lah tuh TV pada saat itu. Baru 15 menit pertandingan berjalan. Nah, di situ perasaan Jaeng tuh udah gak enak banget ya pada saat itu. Dia coba tuh lihat ke kiri ke arah jendela. Di situ kuntilanaknya nongol. Tapi kuntilanaknya ini gak ngadep ke arah Jaeng. Jadi Jaeng itu ngeliat rambut dari kuntilanaknya itu yang sangat besar dan juga palanya itu yang segede jendela. Di situ Jaeng diem doang, tapi ya dia masih tetap lanjutin tuh nonton bolanya. Pas Indonesia golin, Jaeng diem doang. Kuntilanaknya diem juga. Kebayang gak sih kalian betapa menakutkannya pada saat itu? Ya karena semuanya serba salah, mau lari gimana, mau diem gimana, mau lanjutin nonton juga rasanya gak enak banget. Karena emang kuntilanaknya masih ada di jendela. Pas peluit pertandingan selesai, si Jaeng tuh diem, dia mikir. Jadi bingung mesti ngapain lagi karena dia lihat dari tadi kuntilanaknya tuh diem doang, gak gerak-gerak sama sekali. Ya udahlah, bismillah aja. Dia matiin tuh TV, dia lari ngibrit ke arah luar rumah. Lampu di rumah itu gak dimatiin sama sekali sama dia. Pas sampai rumah, si Jaeng langsung cerita tuh ke nyokapnya kalau dia tadi nonton bola ditemenin sama kuntilanak. Nyokapnya malah bilang kayak gini. Rasakan kau, sudah dibilang, jangan pulang malam-malam. Kejadian selanjutnya lagi-lagi terjadi sama si Kunti. Di sekitar tahun 2003, si Jaeng ini udah mulai kuliah. Ya biasalah, habis pulang kuliah, dia nggak langsung pulang. Kongko-kongko dulu sama temen-temennya, hingga nggak kerasa udah jam 10 malam. Kayaknya nggak kapok-kapok nih orang. Si Jaeng ini pada saat itu kebetulan naik kendaraan umum. Nah, jadi angkotnya dia itu biasanya berhenti di depan gang rumahnya dia. Sekitar jam 11 malam akhirnya dia sampai tuh di terminal dan masih ada satu angkot
yang terdiri dari 6 penumpang, 4 di belakang, 2 di depan. Jalan tuh sekitar 10 menit penumpang pertama turun. Angkot itu terus jalan hingga akhirnya mulai mau sampai nih di depan gang rumah si Jaeng. "Bang, kiri bang." Berhenti dong itu angkot. Nah, pas si Jaeng turun ini dia tuh kayak sayup-sayup ngedenger ya. Kayak ada suara perempuan manggil dari arah belakang dia. "Bang, bang." Tapi ya nggak dihirauin dong sama si Jaeng karena kan orang lagi mau turun naik angkot kan ribet tuh ya. Ya udahlah. Dia bayar tuh, kasih ongkos ke supirnya. Jadi di sini posisinya kalau kalian pernah naik angkot ya. Nah, ini angkotnya, si Jaeng tuh udah turun, udah berdiri nih. Dia lagi ngasih bayaran buat ongkosnya pada malam itu. Nah, kayaknya si supir ini ngedenger tuh suara cewek manggil dari arah belakang Jaeng. Pas si supir itu ngeliat, langsung deh tuh. Supirnya kaget, angkotnya langsung ditancep gas. Padahal pada saat itu tangan Jaeng tuh kayak masih setengah-setengah ya nyangkut di pintu angkotnya. Kehantem lah tuh tangannya si Jaeng pada saat itu. Ditambah lagi, udah tangannya sakit, kembaliannya nggak dibalikin sama abangnya. Nah, pas lagi sakit-sakitnya tuh, si Jaeng ngedengar suara perempuan itu makin kenceng manggil nama dia. "Bang, bang." Nengoklah tuh Jaeng ke belakang. Dan ternyata itu adalah sosok Kunti yang manggil dia. Lagi ngayunin-ngayunin kakinya di dahan pohon sawit. Kuntilanak itu ngeliat dan nyengir ke arah Jaeng. Di situ Jaeng bener-bener takut banget karena emang kan kalau mau ke rumahnya itu dia harus ngelewatin pohon yang ada kuntilanak itu. Ditambah lagi bener-bener gak ada siapa-siapa pada saat itu dan gelap juga. Lari tuh dia secepat kilat. Di situ Jaeng tuh masih ngedenger suara dari kuntilanak itu. Ditambah lagi Jaeng ngerasa kalau kuntilanaknya itu malah ngikutin dia di belakang. Pas sampai rumah dia dobrak tuh pintu pagar sampai engselnya patah. Langsung dia gedor-gedor pintu rumah tuh supaya ibunya buruan bukain pintu. "Mah, bukain mah, mah." Pas dibukain pintu, ibunya malah bilang, "Mampus kau, sudah dibilang jangan pulang malam-malam." Wow, kayaknya ibunya tahu sesuatu deh tentang kuntilanak ini.